Jamaah yang dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, malam ini bertepatan dengan tanggal 17 Zulqa'dah. Insyaallah 2 pekan ke depan kita akan memasuki tanggal 1 Zulhijjah. Bulan 1 dari 4 bulan haram dan merupakan bulan haram yang paling besar keagungannya di sisi Allah. Dan 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah tersebut adalah hari-hari yang paling Allah sukai untuk dijadikan sebagai waktu melakukan amal saleh. Di dalam hadis Nabi bersabda, "Ma min ayyamin al-amalus salihu fiha ahabbu ilallah min hazihil ayyam." Tidak ada hari-hari yang dijadikan sebagai waktu untuk melakukan amal saleh yang lebih disukai oleh Allah dibandingkan dengan hari-hari ini, yakni ayyamal ashar. Hari-hari ini yang dimaksud yaitu 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah. Ada sekian banyak amal ibadah yang disyariatkan di dalam bulan Zulhijjah tersebut. Salah satunya adalah ibadah kurban. Karena itu untuk malam ini kita tangguhkan pembahasan kita sementara dalam kajian tafsir. Kita bahas tentang ibadah kurban karena di hadapan kita ini insyaallah sebentar lagi kita akan memasuki bulan Zulhijjah tersebut. Secara bahasa, kata kurban adalah kata serapan dari bahasa Arab. Asal katanya qarubah yang artinya dekat. Kemudian kata ini mendapatkan tambahan huruf sehingga kemudian dia diakhiri dengan huruf alif dan nun, dibaca kurban. Pola kata seperti ini menunjukkan makna kesempurnaan, sama dengan Quran, sama dengan Furqan. Jadi Quran itu misalnya tidak hanya berarti bacaan, tapi Quran adalah bacaan yang sempurna. Furqan tidak hanya berarti pembeda, tapi Furqan adalah pembeda yang sempurna. Kurban juga seperti itu. Kurban tidak hanya berarti dekat, tapi kurban adalah cara yang sempurna untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa nama lain yang digunakan baik itu di dalam Al-Qur'an maupun di dalam hadis untuk menamai ibadah kurban ini. Misalnya kalau yang lebih populer digunakan dalam kitab-kitab fikih berbahasa Arab yaitu uduhiyah. Uduhiyah, satu akar kata dengan adha, ya, hari raya Idul Adha. Kemudian juga disebut dengan nusuk. Dan ini yang sering kita sebutkan di dalam salat. Ketika membaca doa iftitah, inna salati wa nusuki. Nusuk itu makna awalnya adalah kurban, tapi kemudian diperluas maknanya menjadi ibadah. Ya, di dalam hadis misalnya Nabi bersabda, "Man shalla salatana wa nasaka nusukana faqad asaban nusuk." Ya, man shalla salatana, barang siapa yang sudah ikut salat bersama kami, wa nasaka nusukana, setelah itu dia menyembeli hewan sembelihannya, faqad asaban nusuk, maka itulah nusuk, kurban yang benar. Wa man nasaka qabla salat, dan siapa yang menyembeli sebelum salat, fala nusuka lahu, maka itu tidak dianggap sebagai kurban, hanya dianggap sebagai sembelihan biasa saja. Jamaah sekalian yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah SWT. Kemudian ibadah ini juga disebut dengan nahar. Misalnya di Al-Quran disebutkan, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Sungguh kami telah memberikan kepadamu ya Muhammad nikmat yang melimpah. Fasalli li rabbik, maka salatlah untuk Tuhanmu, wanhar, dan berkurbanlah. Nahar itu makna awalnya leher. Nah, hewan yang dikurbankan itu disembeli pada bagian lehernya, maka dinamailah kemudian dengan nama nahar. Nah, kalau secara syariat kurban atau udhiyah atau nahar itu adalah menyembeli hewan yang tertentu pada hari yang tertentu dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah.
Jadi unsurnya ada 3. Yang pertama hewan tertentu, yaitu yang masuk dalam kategori bahimatul an'am, hewan ternak. Bahimatul an'am yang dimaksud meliputi 3 jenis hewan ternak. Yang pertama yaitu unta dengan segala macam jenisnya. Yang kedua sapi dengan segala macam jenisnya, termasuk kerbau, karena kerbau itu dianggap masih sejenis dengan sapi. Kemudian kambing dengan segala jenisnya, ya, masuk domba, beri-beri dan semacamnya. Itu saja yang bisa dijadikan sebagai hewan kurban. Selain itu tidak bisa. Seandainya misalnya ada yang menyembeli 100 ekor ayam diniatkan sebagai kurban, tetap tidak dinilai sebagai kurban karena ayam tidak masuk dalam kategori bahimatul an'am. Ya, meskipun misalnya ada sahabat namanya Bilal bin Rabah, beliau pernah berkata, la ubali in dahaitu bidaik. Saya tidak peduli meskipun saya hanya berkurban dengan 1 ekor ayam. Itu ucapannya Bilal. Tapi ucapan ini jangan dimaknai bahwa ayam itu bisa dijadikan sebagai hewan kurban. Makna ucapan itu sebetulnya adalah beliau ingin sekali untuk berkurban. Hanya pada saat itu beliau tidak mampu. Maka beliau kemudian menyembelih 1 ekor ayam untuk menunjukkan kesungguhannya melaksanakan perintah Allah, tapi terhalang karena ketidakmampuan. Nah, kemudian hewan tersebut mestilah memenuhi syarat dari segi umurnya. La tasbahu illa musinna. Janganlah kalian menyembelih kecuali musinna. Ukurannya itu kalau unta 5 tahun ke atas, sapi 2 tahun ke atas, domba 1 tahun ke atas, kambing sempurnanya 1 tahun, tapi bisa juga 6 bulan kalau tidak ditemukan yang 1 tahun. Ya. Kemudian tidak boleh cacat. Arba'un la tajusu fid dahaya. Ada 4 jenis cacat yang tidak boleh ada pada hewan kurban. Yang pertama al-aura al-bayyinu auruha, yang buta matanya, jelas-jelas kelihatan butanya. Yang kedua al-arja al-bayyinu arajuha, yang pincang kakinya, jelas-jelas terlihat pincangnya. Kemudian yang ketiga al-maridah al-bayyin maraduha, yang sakit jelas-jelas terlihat sakitnya. Kemudian yang keempat al-kasirul lati la tangka, yang kurus sekali seakan-akan tidak ada dagingnya, tidak ada lemaknya. Itu jenis cacat yang tidak boleh ada pada hewan kurban. Tentu yang lebih parah daripada itu lebih tidak boleh lagi. Kalau misalnya dikatakan yang pincang tidak boleh, apalagi misalnya yang putus kakinya. Kemudian yang kedua disembelih pada hari tertentu. Hari tertentu yang dimaksud pada hari raya Idul Adha 10 Zulhijjah, setelah matahari terbit menurut sebagian ulama, tapi yang lebih hati-hati setelah selesai pelaksanaan salat Idul Adha. Seperti dalam hadis yang saya bacakan tadi, Nabi bersabda, man shalla salatana wa nasaka nusukana. Barang siapa yang ikut salat bersama kami dan setelah itu dia menyembelih hewan kurbannya. Nah, kemudian yang berikutnya, kebolehan ini memanjang sampai 3 hari berturut-turut setelahnya. Tanggal 11, 12 dan 13 Zulhijjah yang biasa disebut dengan ayyamut tasyrik, hari-hari tasyrik. Sebetulnya hari tasyrik itu makna awalnya hari menjemur. Hari menjemur daging dari hewan kurban yang disembelih di tanggal 10. Kalau dulu tidak ada kulkas ya, untuk mengawetkan, untuk menyimpan supaya tahan lama. Cara mereka itu adalah dengan menjemurnya, dijemur di tanggal 10, di tanggal 11, 12, 13. Itu hari-hari tasyrik. Jadi penyembelihan yang paling utama itu di tanggal 10. Hanya hari tasyrik tadi juga bisa dijadikan sebagai hari penyembelihan. Kemudian yang berikutnya dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Karena ada sekian banyak tujuan orang menyembelih, ya, menyembelih hewan tertentu itu. Nah, untuk membedakan antara satu ibadah dengan ibadah lain, juga membedakan antara yang ibadah dan yang bukan ibadah melalui niatnya. Kurban diniatkan untuk taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Ada ibadah lain misalnya akikah, menyembelih juga 1 ekor kambing, tapi tujuannya itu wujud rasa syukur atas nikmat kelahiran anak. Mungkin ada yang menyembelih Pak karena pesta pernikahan, seperti sabda Nabi, aulim walau bisa, adakan walimah meskipun hanya dengan 1 ekor kambing.
Bahkan mungkin ada yang menyembelih kambing atau sapi misalnya karena dia penjual daging, mau buat bakso misalnya dan semacamnya. Jadi untuk membedakan maka diniatkan. Niatnya kapan? Pada saat penyembelihan. Yang terbaik yang menyembelih adalah orang yang berkurban itu sendiri. Itu yang paling baik. Ya. Jadi kalau misalnya ada seseorang yang punya pengetahuan, ya keberanian, lebih baik dia menyembelih sendiri. Perempuan pun boleh menyembelih, tidak ada larangan. Nah, kalau misalnya diwakilkan kepada orang lain itu juga boleh. Tapi ketika diwakilkan kepada orang lain, maka diusahakan tetap hadir menyaksikan proses penyembelihan itu. Nabi berpesan kepada putrinya Fatimah, "Ya Fatimah, qumi washhadi wa quli." Wahai Fatimah, berdirilah, saksikanlah penyembelihan hewan kurbanmu dan bacalah, "Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarikalah wa bizalika umirtu wa ana minal muslimin." Sesungguhnya salatku, nusukku, ya, ibadahku, kurbanku, hidup dan matiku hanya untuk Allah. Tidak ada sekutu baginya. Dengan itulah saya diperintah dan saya termasuk orang yang berserah diri. Nah, kemudian jika diwakilkan kepada orang lain penyembelihannya, maka yang menyembelih itu tidak boleh dikasih upah dari bagian hewan yang disembelih. Tidak boleh dikasih upah dari bagian hewan yang disembelih. Bukan berarti tidak dikasih upah, ya. Sepantasnya dikasih upah, tapi bukan dari bagian hewan yang disembelih. Misalnya sebagai upahnya, mohon maaf, dikasih dalam bentuk uang misalnya boleh. Bukan berarti tidak boleh dikasih dagingnya atau kepalanya atau kulitnya. Boleh dikasih asal tidak sebagai upah. Nah, dikasih sebagai sedekah atau sebagai hadiah. Cara membedakannya bagaimana? Kalau ada kesepakatan, ada perjanjian, ada pembicaraan sebelumnya, berarti itu upah. Misalnya ada yang sampaikan, "Ustaz, bisa tidak disembelihkan hewan kurban saya?" Saya katakan bisa. Yang penting saya ambil kepalanya, nah. Itu upah namanya, Pak. Tidak ada kesepakatan. Atau tidak secara terang-terangan. Bisa tidak disembelihkan, ya, kambing kurban saya? Saya katakan, bisa Pak, yang penting mengerti kina. Oh, yang mengerti mah itu. Ya, maksudnya saling mengerti itu ya bawakan ini. Itu tidak boleh, Pak. Jadi dikasih upah tapi jangan dari bagian hewan sembelihan. Boleh dikasih tapi tidak sebagai upah. Misalnya upahnya katakanlah 200.000. Sore-sorenya dibawakan kepalanya. Itu bisa, Pak. Tapi tidak ada pembicaraan, tidak ada kesepakatan, tidak ada perjanjian sebelumnya. Nah, terus kalaupun misalnya tidak bisa menghadiri, tidak bisa menyaksikan proses penyembelihan tersebut, tetap sah. Ya, tetap sah. Itu peringkat yang ketiga. Kita tinggal di Makassar, kemudian di tempat kelahiran mau kurban, kurang satu misalnya kita dihubungi, bisa tidak dicukupkan ini? Oh ya, nanti saya cukupkan, transfer saja uangnya, itu tetap dinilai sah. Bapak Ibu hadirin yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, ya, 1 ekor hewan kurban itu pahalanya menyeluruh untuk satu keluarga. Jadi kurban ini tidak sama dengan akikah. Kalau akikah itu per individu, per orang. Nah, sama dengan zakat fitrah. Zakat fitrah per orang. Bayi pun dikeluarkan zakat fitrahnya untuk dirinya. Ya. Meskipun tentu yang mengeluarkan orang tuanya. Itu zakat fitrah, akikah per orang. Tapi kalau kurban itu bukan per orang, dia per keluarga. Jadi satu keluarga dituntut untuk berkurban. Nah, jadi ketika misalnya sudah ada yang berkurban, katakanlah seorang laki-laki dia berkurban, pahalanya menyeluruh untuk istrinya, pahalanya menyeluruh untuk semua anaknya yang dalam tanggungannya. Nabi biasa kalau berkurban itu beliau baca doa, Allahumma taqabbal min Muhammad wa min ali Muhammad wa min ummati Muhammad. Ya Allah, terimalah kurban dari Muhammad, dari keluarganya Muhammad dan umatnya Muhammad. Beliau mengatasnamakan diri, keluarga dan seluruh umatnya. Jamaah yang dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun yang dimaksud satu kambing itu satu orang dari segi pembiayaan. Maksudnya tidak boleh patungan. Kalau kurbannya 1 ekor kambing, boleh patungan, Pak.
Tapi kalau sapi boleh patungan maksimal 7. Ya, tidak boleh lebih dari 7. Boleh kurang. Seandainya ada satu orang mau kurban 1 ekor sapi boleh. Berdua saja patungan 1 ekor sapi boleh. Ya, sampai maksimal 7. Tidak boleh lebih dari 7. Jadi tidak bisa misalnya satu warga di sini patungan. Nah, terus beli sapi kurban atas nama semua warga, tidak boleh. Kalau mau patungan, maka uang yang dikumpulkan itu ya disedekahkan kepada maksimal 7 orang. Lalu 7 orang itulah yang berkurban atas nama mereka. Ya, tidak bisa Pak, misalnya kita semua satu warga patungan kemudian kurban atas nama seluruh warga. Maksimal 7 orang saja. Jamaah yang dirahmati dimuliakan SWT. Yang berikutnya, bagi orang yang berkurban disunahkan untuk makan sebagian dagingnya. Fakulu minha, itu perintah Allah dalam Al-Quran, makanlah sebagian. Ya. Kecuali kurban nazar. Kalau kurban nazar tidak boleh dimakan, semua wajib disedekahkan. Kurban nazar misalnya ada orang sakit terus dia bernazar, kalau saya sembuh dari penyakitku ini maka saya akan kurban. Allah kasih kesembuhan, wajib dia berkurban. Karena itu nazar tidak boleh dia makan, semua wajib disedekahkan. Ya, termasuk juga kurban ini menurut sebagian ulama, kurban atas nama orang yang sudah meninggal, maka semua bagian hewan kurban itu wajib untuk disedekahkan. Lalu sebagian yang lain Allah perintahkan wa'atimu al-ba'is al-fakir, berikanlah makanan kepada orang yang al-ba'is dan fakir. Ada yang mengatakan bahwa ini dua peruntukannya. Satu sebagai hadiah, satu sebagai sedekah. Bedanya kalau sedekah itu ya kepada orang yang hidup dalam kekurangan, katakanlah orang miskin. Itu sedekah namanya. Kalau sebagai hadiah biar bukan orang miskin. Ada tetangga Pak, kaya, boleh kita kasih kurban sebagai hadiah. Ada sahabat kita, teman kita kasih. Yaitu sebagai hadiah. Jadi boleh. Tidak harus orang miskin. Tidak harus orang miskin. Sebagian yang lain boleh kita simpan dan tidak ada batas waktu penyimpanannya. Meskipun pernah Rasulullah suatu ketika melarang menyimpan daging kurban itu lebih dari 3 hari. Tapi itu kasus khusus. Waktu itu orang butuh sekali daging, ya, kurang makanan. Maka Nabi kemudian melarang. Tapi setelah itu Nabi izinkan. Jamaah yang dirahmati dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian yang berikutnya, bagi orang yang hendak berkurban, maka dia dilarang untuk mencukur rambut, dilarang memotong kuku, dilarang mencabut bulu dari sejak tanggal 1 Zulhijjah sampai dengan selesainya penyembelihan hewan kurban. Nah, ini mohon maaf, kemungkinan tahun ini seperti tahun lalu lah. Potensi adanya perbedaan 1 Zulhijjah itu besar. Ya. Kalau Muhammadiyah kan sudah menetapkan tanggal 19 ya. Tanggal 19 Juni, hari Senin 2 pekan depan. Itu tanggal 1 Zulhijjah. Ya. 1 Zulhijjah. 1 Zulhijjah, bukan lebarannya, satunya tanggal 1. Tanggal 1 Zulhijjah. Kan tanggal 19. Nah, 19. Kalau pemerintah itu kemungkinan besar 1 hari setelahnya, hari Selasa, ya, 20 Juni, ya, 20 Juni. Jadi nanti lebarannya bisa beda. Kalau hari Senin tanggal 1 berarti lebarannya hari Rabu. Kalau tanggal 1-nya hari Selasa berarti lebarannya hari Kamis. Ya, kemungkinan besar seperti itu. Ya kita ambil sajalah yang dari hari Senin, hati-hatian ya, jangan cukur rambut, jangan potong kuku, jangan sabut bulu. Sampai selesai penyembelihan hewan kurban tersebut. Atau kalau mau mulai dari katakanlah hari Selasa silakan. Ya. Kemudian yang berikutnya, larangan ini memang dipahami berbeda ulama. Kalau mazhab Syafi'i larangan makruh saja. Mazhab Hanabilah larangan haram. Karena kalau dalam mazhab Hanafiya makruh pun tidak. Ya. Tapi karena ada hadisnya sebaiknya kita tinggalkan apa yang dilarang oleh Nabi SAW, meskipun tidak mempengaruhi sahnya kurban. Lalu yang berikutnya, orang yang berkurban juga dilarang untuk menjual bagian apapun dari hewan kurban itu, termasuk kulitnya. Memanfaatkannya boleh, tapi menjualnya tidak boleh.
Yang dilarang orang yang berkurban, sahibul kurbannya. Kalau orang yang menerima boleh. Si A misalnya dia berkurban, lalu kulitnya dia kasih ke B, si B boleh menjual. Ya, kalau si A yang berkurban dia tidak boleh menjual bagian apapun dari hewan kurban itu. Bagaimana dengan panitia? Panitia kurban itu mewakili orang yang berkurban. Karena dia mewakili orang yang berkurban, dia juga tidak bisa untuk menjualnya. Kecuali kalau dia mewakili orang yang menerima. Kan hukum asalnya panitia itu mewakili orang yang berkurban. Ya, tidak sama dengan amil zakat, Pak. Kalau amil zakat dia mewakili orang yang menerima zakat. Ya, amil itu memang Allah yang perintahkan supaya ada amil zakat. Mewakili orang yang menerima. Jadi begitu orang keluarkan zakat sampai diambil sudah selesai urusannya orang yang berzakat itu. Karena sudah sampai di tangan orang yang mewakili. Tapi kalau panitia mewakili orang yang berkurban. Ya, karena tidak mesti ada panitia. Oh, kita bisa sembelih sendiri. Tapi difasilitasi karena tidak semua orang bisa untuk menyembelih sendiri dan mengurusi sendiri kurbannya. Nah, dia mewakili orang yang berkurban. Itu hukum asalnya. Maka berlaku atasnya larangan seperti larangan orang yang berkurban. Nah, kapan dia mewakili orang yang menerima? Kalau misalnya dia datangi yang mau dikasih. Nah, dia sampaikan, Pak atau Bu, ada bagian tak ini dari hewan kurban di masjid kami. Bapak atau Ibu dapat bagian kulitnya. Bagaimana buku kasih ke dalam bentuk kulit? Lalu yang kata yang mau menerima itu, saya mau apakan juga kulitnya Pak, saya tidak tahu mau apakan. Dijual saja. Sama siapa saya mau jual saya tidak tahu. Atau bantu mak saja Pak dijualkan. Kalau begitu berarti panitia mewakili orang yang menerima. Karena dia sudah diamanai oleh orang yang menerima. Atau dia yang tawarkan, bagaimana kalau saya jualkan? Oh bisa, jualkan mas saja. Itu bisa Pak. Kalau kondisinya seperti itu maka sudah mewakili orang yang menerima. Jadi yang dilarang itu orang yang berkurban dan panitia ketika dia masih mewakili orang yang berkurban. Jamaah yang dimuliakan Allah, kurban ini sangat penting. Meskipun dalam pendapat jumhur ulama sunnah muakkadah, tapi kalau mazhab Hanafiyah hukumnya itu wajib, itu mazhab Hanafiyah. Dua dasarnya, satu ayat Al-Quran tadi, fasalli li rabbika wanhar, salatlah untuk Tuhanmu dan berkurbanlah. Perintah itu dipahami perintah wajib. Salat Idul Adha wajib, kurban juga wajib, mazhab Hanafiyah. Tapi wajib itu tidak sama dengan fardu. Kalau salat 5 waktu itu fardu, ditinggalkan tanpa uzur kafir orangnya. Tapi kalau salat Idul Adha wajib, bukan fardu. Kalau ditinggalkan tanpa uzur orangnya fasik, belum jadi kafir. Nah, jadi kalau ada orang kaya yang mampu lalu dia tidak berkurban, maka dia fasik dalam mazhab Hanafiyah. Alasan yang kedua, hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari Abi Hurairah. Nabi bersabda, "Man kana lahu sa'a wa lam yudahi fala yaqrabanna musallana." Barang siapa yang mendapati dirinya dalam keadaan lapar lalu dia tidak berkurban, maka janganlah ia sekali-kali mendekati tempat sholat kami. Jadi larangan tadi itu tegas. Saya kira itu saja Pak pengantarnya. Kalau ada yang ingin ditambahkan, didiskusikan, silakan. Saya, apakah yang dapat panitia? Baik. Apa saja yang kiranya bisa dinikmati oleh panitia? Itu yang pertama. Kemudian kedua Ustaz, berkurban untuk orang yang meninggal. Nah, yang meninggal ini tadi kalau saya tidak salah itu semuanya diserahkan kepada dia berhak. Dia disedekahkan, diserahkan. Ada yang saya pernah dengar bahwa kalau misalnya itu orang meninggal itu dikorbankan ada kambing itu sudah, kalau di masa hidupnya itu belum pernah dia diakikah, itu merupakan bagian dari bisa dikategorikan akikah juga. Mohon penjelasan Ustaz. Baik. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Yang pertama ya mengenai panitia kurban. Di masa Nabi tidak ada istilahnya panitia kurban. Masa sahabat, masa tabi. Masing-masing sembelih sendiri Pak. Masing-masing menyembelih sendiri. Tapi bukan berarti tidak boleh. Boleh saja Pak ada
panitia kurban, dan itu sangat baik. Sama dengan panitia pengurus masjid, di masa Nabi juga tidak ada panitia pengurus masjid. Ya, tapi kalau di masa sekarang sebaiknya ada. Ya, ada saja panitia pengurus masjid, belum tentu masjid bisa terurus dengan baik, apalagi kalau tidak ada. Nah, begitulah panitia kurban itu. Jadi kalau pada awalnya di masa Nabi, sahabat, tabi'in masing-masing urusi sendiri kurbannya, sekarang kan banyak orang yang tidak bisa mengurusi kurbannya sendiri, maka difasilitasi lah, dibuatkan panitia untuk memudahkan orang yang berkurban. Karena ini sifatnya inisiatif dari panitia, maka sebetulnya dia mewakili orang yang berkurban. Ya, dia mewakili orang yang berkurban. Boleh tidak dia dapat upah? Boleh. Boleh dia dapat upah, tapi tidak boleh dari bagian hewan kurban. Tidak boleh dari bagian hewan kurban. Ya, di luar dari situ, kalau dia menjadi panitia karena mengharapkan upah. Ya kan? Jadi kalau misalnya dia menjadi panitia karena mengharapkan upah dari panitia, upahnya itu di luar dari bagian hewan kurban. Supaya, nah, yang kedua, bukan berarti panitia tidak boleh dapat dagingnya. Boleh dapat, tapi bukan karena dia panitia. Tapi seperti orang lain juga yang dikasih. Orang lain saja yang tidak kerja-kerja dia dikasih. Panitia kok tidak dikasih. Tapi jangan merasa, tidak. Misalnya saya ini Pak sebagai panitia, saya tidak boleh merasa ada bagian khususku di situ karena saya panitia. Saya panitia ini, saya kalau yang lain misalnya 2 kilo, jadi saya 4 kilo saya, misalnya. Jadi tidak boleh saya merasa itu Pak ada bagian khusus saya, Pak, saya panitia. Makanya di awal tadi saya sebut tidak sama dengan amil zakat. Kalau amil zakat itu memang ada bagiannya, Allah yang tentukan. Mesti ada amil, nah ada bagian khususnya. Tapi kalau panitia kurban, kan inisiatif bukan Tuhan yang suruh kita bikin panitia ini. Tidak ada bagian khususnya. Ya, bukan berarti tidak boleh dikasih, bisa. Bukan karena dia panitia, seperti orang lain yang juga dikasih, Pak. Nah, apalagi rata-rata panitia itu berkurban juga, biasanya, Pak. Jadi kalau dia berkurban juga, ya dia dapat bagian sebagai bagiannya yang merupakan bagiannya. Ya, kalaupun misalnya dia tidak berkurban, bisa dia dikasih, Pak, sebagaimana orang yang lain. Nah, sehingga misalnya kalau di hari penyembelihan, kan biasanya masak mini sebagian deh, sambil kita sembelih. Bisa Pak, bisa, tapi jangan khusus untuk panitia. Ayo siapa saja yang datang, ayo makan semua ramai-ramai. Tidak bisa kita katakan ayo kita masak ini untuk panitia ini, tidak bisa Pak. Ya. Jadi penegasannya itu adalah panitia itu tidak ada bagian khususnya. Nah, dia sebagai panitia tidak ada. Kalau dia mau ambil, rugi-rugiku itu panitia, kalau tidak ada bagianku, dia bisa dapat upah tapi bukan dari bagian hewan kurban. Di luar dari itu. Itu kalau setuju peserta kurbannya. Ya, kalau setuju peserta kurbannya. Misalnya ini Pak, katakanlah harga sapinya berapa? 13 juta. Nah, peserta kurban bayarnya 2 juta. Kalau 2 juta 7 orang kan 14 juta. Nah, kelebihannya maka disampaikan dari sekian yang dibayar ini 2 juta, itu ada misalnya sekian ribu itu operasionalnya. Operasional itu meliputi upahnya panitia kalau mau ambil upah misalnya. Kalau tidak ya tidak dimasukkan. Transportnya, pembeli kuenya kalau ada mau kue, beli kopinya kalau mau beli kopi. Tapi sebaiknya disampaikan Pak, bahwa dari sekian ini sebagiannya itu jadi biaya operasionalnya. Sekira itu Pak ya, jelas ini pertama. Yang kedua, saya mohon maaf ini Pak, biasa juga ada kurang enak saya sampaikan. Nah, nanti di tempat mungkin ada panitianya tidak enak juga. Ya. Nah, terus yang kedua, bagi orang yang berpendapat bagi ulama yang berpendapat bahwa boleh kita kurban atas nama orang menikah, ini kan tidak disepakati ulama. Saya baca di kitab-kitab itu Pak, paling tidak ada 5 pendapat. Bisa jadi lebih dari itu. Ada memang ulama yang mengatakan tidak bermanfaat kurban atas nama orang yang sudah meninggal.
Di antara dasarnya wa laisa lil insan illa ma sa'a. Seseorang tidak memiliki kecuali yang dia usahakan. Ada ulama yang mengatakan bermanfaat. Boleh, tapi ada syaratnya. Kalau yang meninggal berwasiat. Imam Ali pernah kurban 2 ekor. Satunya untuk Nabi, atas nama Nabi yang sudah wafat. Ditanya loh, kenapa kurban atas nama Nabi? Nabi sudah wafat. Amara Nabi, saya disuruh Nabi. Fala adahu abadan. Saya tidak akan tinggalkan pesannya Nabi. Nah, berarti boleh, Pak. Terus yang ketiga, ada ulama yang mengatakan boleh biar tidak ada pesannya, tapi diikutkan dengan orang lain masih hidup, bukan tersendiri. Ada lagi ulama yang mengatakan bisa tersendiri, diniatkan khusus, ini kurban atas nama orang tua saya yang sudah meninggal, itu boleh. Ya, kalau saya pribadi lebih senang pendapat kelima, ini pendapatnya Ibnu Al-Mubarak. Jadi kurban itu tetap atas nama orang yang hidup. Tapi saya ingin agar orang tua saya yang meninggal ada juga manfaat yang bisa dia peroleh. Nah, kan ada daging yang dibagi-bagikan. Daging yang dibagi-bagikan itu diniatkan sebagai sedekah, pahala untuknya. Kan yang terpenting Pak, ini keinginan kita supaya orang tua yang meninggal juga bisa dapat manfaat. Maka daging yang dibagi-bagikan diniatkan sebagai sedekah untuknya. Karena konsekuensinya kalau kita misalnya kurban, ini kurban saya untuk orang tua saya meninggal. Nah, kita ingat pahalanya untuk orang tua yang meninggal. Berarti mestinya kita tidak menikmati lagi. Maka disedekahkan semua. Nah, itu konsekuensinya Pak. Beda kalau kurban itu atas nama kita. Nah, silakan kita nikmati sebagian. Tapi saya ingin ada pahala untuk orang tua saya. Pahala sedekah dari daging yang dibagi-bagikan itu. Terserah Pak, yang mana yang kita mau pilih dari pandangan itu. Saya kira itu Pak. Hah? Ada yang pernah saya dapat bahwa kalau ya almarhum itu misalnya yang akikah. Oh iya. Akikah ya. Akikah terus digotongkan. Iya. Bisa itu. Iya, itu pendapat Imam Abu Hanifah. Iya. Di masyarakat itu ada pendapat yang keliru. Mohon maaf. Biasa dikatakan kalau belum akikah tidak bisa kurban. Tidak benar itu Pak. Biar tidak diakikah tidak ada masalah kita kurban. Ya, jadi sekalipun kita dulu tidak diakikah terus kita mau kurban silahkan. Malah kalau Imam Abu Hanifah, datanya perintah kurban itu sebetulnya sudah menggugurkan perintah akikah. Jadi tidak ada persoalan meskipun dulu tidak diakikah, tapi kemudian kita mau kurban, nah itu boleh. Jadi tidak diakikah itu tidak menjadi penghalang itu berkurban. Tapi kalau kita mau akikah diri sendiri boleh, tidak ada masalah meskipun sudah dewasa. Akar Rasulullah SAW ala nafsi ba'dal bi'sah. Nabi itu mengakikah dirinya setelah beliau diangkat jadi Nabi. Cuma kan kalau umur sudah 50 baru kita mau akikah. Repot ini undang tetangga. Acara apa ini Pak akikah? Oh cucu tak. Bukan saya sendiri. Belum 50 baru mau akikah. Kalau saya sudah kurban sajalah. Iya Pak ya. Baik. Alhamdulillah. Cukup barangkali Pak. Ada mau apa kita tutup dan Amin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli ala sayyidina habibina syafina maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.